Infrastruktur jaringan. Pengertian: jaringan komputer adalah suatu kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu jaringan. Jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat. Pusat kontak dalam jaringan terpusat ada suatu entitas pusat atau server yang mengendalikan sumber daya dan aktivitas jaringan. Ini bisa berupa server tunggal ataupun beberapa server terpusat. Ketergantungan pada pusat. Sistem komunikasi, data, dan sumber daya harus melewati server pusat. Jika server pusat mengalami masalah atau kegagalan, seluruh jaringan bisa terpengaruh. Manajemen yang lebih mudah. Manajemen dan pemeliharaan jaringan lebih mudah karena sumber daya terletak di satu lokasi. Desentralisasi. Jaringan distribusi memiliki banyak titik akses dan nol kode yang berfungsi secara independen. Tidak ada satu entitas pusat yang mengendalikan seluruh jaringan. Redundansi. Kehadiran banyak node membuat jaringan lebih tahan terhadap kegagalan. Jika satu node gagal, yang lain masih dapat beroperasi. Kinerja yang lebih baik. Jaringan terdistribusi dapat memiliki kinerja yang lebih baik karena beban terbagi di antara banyak node. Manajemen yang lebih rumit. Manajemen jaringan terdistribusi bisa lebih rumit karena banyaknya node yang perlu diatur dan diawasi. Contoh penerapan jaringan komputer terpusat. Sistem informasi manajemen. Banyak organisasi menggunakan jaringan terpusat untuk mengolah sistem informasi manajemen mereka. Data dan aplikasi sentral disimpan di server pusat dan pengguna mengaksesnya melalui terminal atau komputer klien. Ini memudahkan pengolahan data dan aplikasi serta memastikan keamanan data yang lebih baik. Jaringan email perusahaan. Sistem email perusahaan sesekali menggunakan arsitektur terpusat di mana server email perusahaan menyimpan semua pesan email, kontak, dan kalender. Sistem basis data terpusat. Banyak organisasi besar menggunakan sistem basis data terpusat di mana data perusahaan disimpan di server pusat. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan. PAN, LAN, MAN, WAN. PAN adalah jaringan yang mencakup area pribadi individu atau perangkat biasanya dalam jarak sangat dekat. LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang terbatas seperti sebuah gedung, kantor, atau rumah. Contoh penggunaan. LAN digunakan dalam lingkungan bisnis, pendidikan, rumah tangga. MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang mencakup area geografi yang lebih besar daripada LAN, tapi masih terbatas pada wilayah metropolitan atau perkotaan. WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang mencakup area geografi sangat luas seperti negara, benua, dan bahkan seluruh dunia. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Intranet. Internet adalah jaringan internal yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk menghubungkan komputer dan perangkat dalam jaringan tertentu. Ini adalah pribadi yang hanya dapat diakses oleh anggota organisasi yang memiliki izin. Internet jaringan adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan dan perangkat di seluruh dunia. Ini jaringan terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja melalui koneksi internet.
intranet. Karakteristik 1. Terbatas pada anggota organisasi atau perusahaan. 2. Digunakan untuk berbagai informasi dan sumber daya internal seperti dokumen, data, dan aplikasi. 3. Keamanan umumnya lebih tinggi karena hanya diakses oleh pihak internal. 4. Tidak terhubung ke internet publik secara langsung. Karakteristik internet terbuka untuk semua orang di seluruh dunia, digunakan untuk berbagai informasi, komunikasi, hiburan, dan lain-lain. Keamanan menjadi lebih kompleks karena akses dapat dilakukan oleh berbagai pihak di seluruh dunia, terhubung ke berbagai situs web, layanan online, dan sumber daya global. Topologi jaringan meliputi topologi bus, topologi hierarki, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi extend star. Topologi bus. Dalam topologi bus, semua perangkat terhubung ke seluruh komunikasi pusat disebut bus atau backbone. Data dikirim ke semua perangkat dalam jaringan dan perangkat sesuai dengan yang akan menerima data tersebut. Keuntungan mudah untuk diimplementasikan dan ekonomis. Kerugiannya, kerentanannya terhadap kegagalan dalam jaringan jika kabel utama rusak atau putus. Topologi hierarki. Topologi hierarki adalah kombinasi dari berbagai topologi yang berstruktur dalam tingkat hierarki. Biasanya digunakan dalam jaringan besar dan beberapa lokasi atau cabang. Setiap cabang dapat memiliki topologi yang berbeda seperti topologi bintang atau bus tergantung pada lokalnya. Topologi star. Dalam topologi bintang, setiap perangkat terhubung ke satu pusat kendali yaitu disebut hub atau switch. Data terkirim langsung ke area dari pusat kendali yang kemudian mengarahkan data ke perangkat tujuan. Keuntungannya skalabilitas yang baik dan kegagalan satu perangkat tidak mempengaruhi perangkat lain. Kerugiannya, pusat kendali menjadi titik kegagalan jika gagal. Topologi ring. Dalam topologi cincin, setiap perangkat terhubung kedua perangkat lain menciptakan cincin fisik. Data bergerak sepanjang cincin dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuan. Keuntungannya, tidak ada tabrakan data dan setiap perangkat memiliki akses yang sama ke jalur komunikasi. Kerugiannya adalah kerentanannya terhadap kegagalan dalam jaringan jika salah satu putus. Topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya dalam jaringan. Ada banyak jalur kemungkinan alternatif yang memastikan redundansi dan keandalan tinggi. Keuntungannya, tingkat redundansi dan keandalan yang tinggi. Kerugiannya, membutuhkan banyak kabel dan konfigurasi yang rumit dalam jaringan tersebut. Topologi extend star. Topologi ini adalah variasi dari topologi bintang di mana beberapa pusat kendali, hub atau switchcase terhubung melalui jaringan bus atau cincin. Biasanya digunakan dalam jaringan besar atau kompleks yang memerlukan fleksibilitas dalam rancangan jaringannya. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Jaringan berkabel menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio atau sinyal inframerah untuk menghubungkan perangkat tanpa memerlukan kabel fisik. Jenis berdasarkan siarannya. 1. Unicast 1:1 adalah jenis siaran di mana data dikirim dari satu pengirim ke satu penerima, artinya pesan hanya ditujukan ke satu penerima tertentu. Multicast 1 ke grup adalah jenis siaran di mana data dikirim dari satu pengirim ke sekelompok penerima yang telah diidentifikasi sebelumnya. Broadcast adalah jenis siaran di mana data dikirim dari satu